Bapak Ibu Tocen terkasih, khususnya segenap rohaniwan yang kami hormati dan juga segenap badan pengurus yang saya sayangi. Pertama-tama terimalah salam penuhan yang mendalam agama Konghucu, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei te tong tian, sancai. Baik, pertama-tama patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Huang Ten Sangti bahwa pada hari yang cerah ini kita kembali dapat berhimpun dan dihantarkan ke tempat ini dengan tidak kurang satu apapun, dan kembali saya juga bisa hadir di tempat ini berhadapan dengan Bapak Ibu Tocin terkasih dan juga segenap para rohaniwan yang saya hormati. Dan setiap kali berdiri di tempat ini selalu ada rasa nuansa aura yang berbeda, ya. Karena ini adalah rumah ibadah Litang yang bersejarah, yang mengandung satu perjuangan hebat dari segenap umat Konghucu atau dari Makin Depok, ya. Jadi selalu saya merasa bangga dan bahagia bisa hadir kembali di tempat ini. Ini kali pertama saya Ciangtau sebagai Wunse baru. Ya, nggak apa-apa, masih banyak yang manggil Joseng, nggak apa-apa, soalnya Wunse baru, belum pada hafal. Ya, yuk ini Wunse diuber-uber nih, mendahului para Joseng yang sudah di Lien jauh sebelum saya. Permisi ya para Joseng. Nah, eh, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sesuatu, sharing aja sebenarnya, bukan untuk mengajari, apalagi nih senior-senior saya ya, guru sekolah minggu saya tuh. Salam tabe. Kalau saya berdiri di sini, yang bangga juga bukan cuma para Bapak Ibu sekalian, tapi guru saya pasti sangat bangga sekali, ya nggak? Wonse Abditya Firman. Nah, dia bangga sekali karena saya muridnya dulu. Nah, saya juga bangga sama para Joseng di sini yang dulu juga murid sekolah minggu saya. Nah, jadi itulah keberhasilan, kebanggaan seorang guru, ya, seorang pendidik ketika muridnya berhasil. Nah, saya berharap juga untuk para guru sekolah minggu yang sekarang nih harus bisa mendidik murid-muridnya, boleh melebihi. Saya aja diduluin jadi Joseng sama murid-murid saya. Tuh para murid yang nggak sopan apa emang murid yang hebat ya? Nggak sopan ya. Gurunya didahului jadi Joseng ya, tapi sekarang gurunya melesat mendahului muridnya jadi Onse duluan. Kan udah ya. Bukan mau sok-sokan tapi udah sama ketum, sama ketua Maprop, "Hai cepetan jadi Onse, jadi Onse." Waduh, ya. Makan kemarin udah cepetan jadi Haksu katanya. Belum ada Haksu perempuan katanya. Waduh. Itu sekedar intermezzo ya. Jadi pokoknya pada hari ini saya berbahagia sekali, bangga bisa berdiri kembali di hadapan para Tocin, Bapak Ibu, segenap rohani yang terkasih. Nah, pada kesempatan ini pula saya ingin membagi, bersharing sesuatu yang judulnya nih keren, harus keren. Kalau Unsum harus keren, harus ada judul, harus ada tema gitu ya. Unsum masa biasa aja gitu ya. Padahal mah tetap aja sama aja ya. Jadi temanya itu nilai diri dalam hidup. Nah, apakah itu? Karena kalau kita punya ini, maka akan menumbuhkan kebajikan dan harmoni dalam diri. Saya mesti turun karena saya mau memperlihatkan sesuatu, ini asli atau palsu. Ini ya, mic-nya ya. Bisa nggak dipakai? Bisa ya, oke. Oke, biar saya dipoto kalau saya cantik. Bajunya. Saya kalau mau Ciangtong saya pasti beli baju baru atau beli kain baru gitu ya. Bukan apa-apa, biar penampilan. Karena penting banget ya, penting sekali seorang pengkhotbah, peciangtau ataupun pembicara tuh harus tampil kece. Kalau enggak, tampilan enggak kece orang juga males. Jangankan ngeliatin, dengerin juga ogah gitu ya. Kalau sekarang tuh lihat matanya pada melotot semua tuh. Saya cuma ingin melihat apa sih yang dimaksud dengan nilai diri ya, apalagi khusus dalam hidup. Ini tahu semua ya, apa ini? Kertas. Kalau yang ini, saya mau kasih tahu ini duit asli. Asli. Dipegang juga rada rada kasar tuh. Kalau tukang duit mah tahu, tukang duit yang punya duit tahu ya. Tahu ya? Oke.
Kalau Bapak Ibu Tojen sekalian juga para rohani yang terkasih, ketika jalanannya sepi, gak ada orang, misalnya habis jalan pagi atau apa jalan sendiri, ya, tiba-tiba lihat di jalanan ada selembar duit ini nih, ya, ini nolnya berapa sih? 5, paling gede nilainya ya, nilai uang paling gede di Indonesia. Juga ada selembar kertas jatuh. Saya mau tanya, mana yang Bapak Ibu ambil? Bener ya, duitnya asli loh. Duit diambil ya. Oke, ini Bapak Ibu Uman. Saya mau tanya rohaniwan. Haksu, Onse, Joseng. Di jalanan sepi. Kan takutnya kalau jalan rame, oh itu ada ibu-ibu. Rohaniwan, bu, duitnya jatuh. Ini mah enggak. Sepi jalanan, berarti emang duit nganggur apa duit dari tian jatuh tiba-tiba. Kan gitu ya. Nah, para rohaniwan nih, mana yang mau dipilih? Yang diambil? Jangan malu-malu. Hah? Romannya ragu-ragu. Jelas ya? Duit apa kertas? Rohaniwannya normal. Ya? Tapi Asu kayaknya diem aja nih. Asu ragu bagaimana nih? Hah? Aku kurang banyak ya? Paling tinggi nih. Ya? Kalau 06 mesti berangkatnya 10 gitu. Yang merah-merah. Ya? Yang diambil duit. Uang. Ada nggak rohaniwan yang mau ngambil kertas aja? Ada nggak? Sedikit. Itu namanya rohaniwan munafik. Ada duit itu diambil kertas. Ya nggak? Berarti normal. Saya juga, pogo, saya juga duit lah. Ngapain ngambil kertas ya nggak? Oke. Kayak kelihatan, ini kelihatan ya. Membuat tipe lagi naik motor sendirian. Lagi-lagi. Real. Wih. Apaan ya? Kalau yang tadi mesti ada ganggu kali. Lembaran kan biasanya kita zaman dulu ingat nggak? Lembaran begitu kita mau ambil, lari. Duit tadi diikat sama benang ya. Ada yang kayak gitu pengalaman? Yang bener ngerjain ya. Duitnya ditaruh benang, ditarik, orang mau ngambil, lari lagi gitu. Ini enggak ada benangnya. Tiba-tiba besoknya lagi, 1 hari lagi, ada duit kecerut-cerut di tempat sampah, deket tempat sampah. Tapi yang namanya matanya, bukan matanya merah kalau ngeliat duit ya, hijau ya. Tapi biar duitnya merah, matanya tetap hijau ya. Pandai ya. Udah cek-cek. Yang diambil yang mana? Tetap uang yang diambil. Pertanyaannya, kenapa? Ada values ya. Ya, value alias nilai. Ya, paham ya? Jadi itulah. Ini diingat jangan tak pulang nemu duit, jangan ya. Tapi saya mau ingetin bahwa yang namanya uang itu bernilai. Nah, diri kita pun harus ya seperti uang itu punya nilai. Mau di tempat sampah ya, mau di manapun, kalau itu uang yang ada nilainya, berarti orang pasti memilih itu. Demikian pula kita. Ya, jadi itu nilai diri kita dalam hidup seperti itulah. Dimanapun kita tetap harus bernilai. Apalagi di dalam ruangan ibadah seperti ini. Ketika keluar pun nanti harus tetap bernilai. Kita lihat apa sih itu nilai diri dalam hidup yang bisa menumbuhkan kebajikan dan harmoni dalam diri. Next. Ya, jadi nilai diri itu adalah kesadaran, sebuah kesadaran akan martabat dan tanggung jawab kita, ya, pribadi. Dan juga di dalam agama Konghucu bahwa nilai diri itu dibentuk oleh praktek kebajikan. Ya, dengan kita mengikuti ajaran agama, tahu yang namanya kebajikan,
pasti itu akan menilai atau membuat diri kita bernilai sesuatu, ya. Kemudian juga itu muncul melalui hubungan, ya, dari yang baik dengan keluarga, dengan masyarakat, dan juga di dalam diri sendiri. Dan juga nilai diri itu adalah bagaimana kita memandang diri kita, ya, menghargai dan memperlakukan diri sendiri, dan berkaitan dengan kepercayaan diri dan juga prinsip hidup dan harga diri. Dan orang lain pun akan menilai diri kita sebesar kita menghargai diri sendiri. Saya punya lagi. Ini masih lempeng, ya. Tahu ya kertas ini, ya, masih lempeng. Oke. Anggap kertas ini adalah diri kita, perasaan kita, hati kita. Jadi bagaimana kita nanti bisa menjadi orang yang bernilai. Hati-hati. Ini pesan, ya, hati-hati ketika kita mau menjadi diri pribadi yang baik, menjadi diri yang bernilai, kita pun harus menghargai orang lain. Ya. Hati-hati kalau ada pepatah kan, mulutmu harimaumu. Tapi kalau sekarang jempolmu harimaumu. Artinya apa? Banyak kata-kata yang sekarang tidak terucap melalui mulut tetapi melalui jari di sosmed atau di medsos. Ya, hati-hati. Ketika kita mengatakan sesuatu yang membuat orang lain merasa sakit hati, maka ibaratnya orang itu sudah melukai hati kita. Ya, dibilang, ih kamu mah kurang cantik, cerep, jelek. Ih, kamu mah miskin dipiara. Sedih. Ih, kamu mah jarang kelitang. Ih, tumben kelitang. Ih, kamu mah kalau kolekte 2000-an. Ih, kamu mah istri teh bisanya ngomel wae. Kamu juga suami bisanya cuman tiduran aja di rumah nggak mau cari uang. Apa yang terjadi dengan perasaan kita, dengan hati kita? Hancur, berantakan. Dan ketika hati, perasaan sudah dilukai, apakah bisa merubah hati kita yang tadinya polos, putih, suci menjadi bersih atau menjadi licin kembali? Ya, lihat, hancur. Meskipun kita sudah memaafkan, gak banyak, gak semua orang bisa menerima, katakanlah bercandaan. Kamu mah gitu aja baper. Dia bukan menerima, malah tambah hancur. Demikian juga kita, ya, ada masalah di litang, hancur hatinya. Sehingga apa? Masalahnya sama orang. Yang dimarahin, Lita. Litanya nggak pada didatangin lagi, ya. Syukur-syukur bisa segera insaf orang tersebut, ya. Jadi seperti itu hati kita, perasaan kita. Dan kita harus jaga perasaan orang itu. Makanya hati-hati jaga lisan. Hati-hati jaga jari-jari jempolmu di dalam nulis di medsos. Kan kadang kalau kesel, ya, dilampiaskannya di medsos. Yang baca cuma satu orang. Banyak. Ya, walaupun kadang nggak pertemanan suka bisa nyangkut. Karena apa? Ketika hati sudah dilukai, nggak akan bisa kembali menjadi putih bersih licin lagi, hancur. Ya, jadi seperti itu. Itu juga salah satu bagaimana kita menjadi diri yang bernilai, bisa menghargai orang, bisa menghargai diri kita sendiri, mencintai diri kita sendiri. Bagaimana caranya supaya kita menjadi diri yang berharga? Pertama, cintailah dirimu sendiri. Bilang, yang perempuan, aku cantik. Kok kayaknya nggak percaya banget, ya? Nah, emang nggak cantik? Cantik.
biar hidungnya kurang mancung atau mancungnya ke dalam, cantik. Tanya coba suaminya, paling cantik di dunia istri saya. Ya enggak? Ya berani. Ya, yang laki-laki juga, aku hebat. Bilang, Pak, jangan malu-malu. Hebat, ya. Aku bertanggung jawab. Aku berkelimpahan. Ya, harus punya afirmasi positif. Nanti yang keluar akan seperti itu. Jadi percaya diri. Jangan minder wardah, kata orang Belanda. Ya, takut, takut. Rendah hati harus, tapi rendah diri, no way. Ya, itu. Ya, terus apa? Bersyukur. Bapak Ibu, saya mau cerita nih, pengalaman nyata. Ya, kemarin sebelum Lebaran, saya kena penyakit insomnia. Tahu insomnia? Bahasa apa tuh? Susah tidur. Tah, 2 minggu, bayangin. Bagaimana rasanya? Enak? Menderita. Ya, kesel, marah, sedih. Tapi saya nggak mau marah sama dia. Karena saya mau meneliti kenapa ini bisa terjadi seperti ini. Ya, ternyata saya dikasih itu teh biar saya bisa berbagi sama Bapak Ibu. Bahwa betapa cuma tidur malam aja itu semua anugerah, kenikmatan. Ketika Bapak Ibu nggak bisa tidur, aduh, ya, kitanya jadi apa? OT, overthinking, OVT, ya. Nah, itu suatu penyakit sampai parahnya saya butuh obat tidur. Bayangkan. Walaupun setelah diteliti ada penyebabnya, jalan keluarnya apa? Bapak Ibu mau tahu ya? Jalan keluarnya. Healing-healing. Enggak. Ya, healing-healing perlu biaya. Ya. Wah, saya datang ke orang pinter. Waduh, udah kayak orang apanya dia. Bingung saya. Jangan-jangan ada yang demen sama saya deh. Ya. Demen yang vlogin gitu ceritanya ya. Kagak. Ya. Semuanya ya dari sini. Pikiran. Ya. Terus saya udah sembuh sekarang? Udah. Ya. Satu saja obatnya, bahwa ketika kita tidak bisa bergantung kepada orang lain, bergantung dan minta tolonglah kepada ya, ya, sembayang, tianghyo, pagi, sore, malam, ya, saat sus tengah malam. Kalau tetangga bilangnya sembahyang tahajud, kita juga ada sembahyang tahajud, ya, minta pertolongan biar kita dibantu, dilapangkan hati kita, ditenangkan pikiran kita dari permasalahan yang ada. Kan semua orang pasti punya masalah ya. Jangan pikir saya yang ceria, gembira ini nggak punya masalah gitu ya. Tetap kita semua pasti punya. Jadi kita harus kembali kepada tin yang tempat dokter di atas segala dokter yang menyembuhkan kita. Ya, jadi itulah mengapa kita harus bersyukur. Bersyukur kita dikaruniai anak yang pinter-pinter, yang cantik, yang ganteng kayak bapaknya, cantik kayak mamanya, ya. Walaupun mungkin anak kita nggak prestasi, tetap kita harus bersyukur. Bersyukur kita bisa hadir di tempat ini, di litang ini, tidak kurang satu apapun, ya. Nah, jadi bersyukur, mensyukuri. Kalau diucapan dosen, tulis. Bersyukur, terima kasih Tien, ini. Terima kasih Tien, ini. Tulis. Bapak Ibu udah bersyukur nggak tadi pagi? Udah? Yakin? Ya, teruslah bersyukur. Ya. Berafirmasi positif kayak tadi ya. Terus apa? Memvisualisasikan diri yang positif. Ya. Bapak Ibu, dulu saya waktu masih zaman litang di apa tuh? Pertigaan apa sih tadi tuh di pojokan sono no? Ya. Dulu zaman litang kita suka kebanjiran, kalau nyebrang ngeri gitu ya. Itu kita harus bersyukur bisa di tempat ini yang begitu indah, megah ya. Cuman rata-rata nih, saya perhatikan litang-litang itu kenapa sih mesti lantai 2?
Yang repot siapa? Emak, susah dengkulnya lah, apa saya juga sama nih dengkul udah mulai bermasalah ya. Sementara isinya litang adalah ibu-ibu yang dengkulnya udah mulai bermasalah ya. Jadi kesian mereka tetap mau kebaktian tapi musti naik ke atas, repot naiknya ya. Nanti makin repot mau nyediain eskalator ya. Atau lift yang dikerek ya. Santai dong, sancain ya, nggak ada sesuatu yang nggak mungkin. Kalau itu harus terjadi dan bisa ada ya. Tetap kita selalu bersyukur. Oke. Kita lihat next berikutnya, bahwa di dalam agama Konghucu juga punya prinsip-prinsip nilai dalam diri kita ya. Bagaimana kita punya yang namanya siusen ya, memperbaiki diri sebagai pondasi kehidupan kita. Kemudian mempunyai ren ya, cinta kasih universal sebagai pusat nilai diri. Kemudian adanya li ya, yaitu etika dan sopan santun yang membentuk karakter kita menjadi manusia yang bernilai. Dan juga cung dan su yang tadi saya jelaskan ya, kesetiaan, tegang rasa atau hubungan kita yang cung su. Oke. Biar lebih jelasnya lagi, kita saksikan video pendek berikut ini. Silakan. Yang belakang bisa baca ya. Ya, jadi bagaimana sudah jelas ya, Bapak Ibu dirinya ya, kalau diibaratkan sebuah botol, mau diisi air apa? Madu, minyak wangi, apa air comberan?
Nah, jelas beda ya. Madu tuh mahal kalau asli. Kalau ada madu yang murah campuran sama gula Jawa itu sama air, ya. Tapi kalau yang asli pasti mahal, harganya ratusan ribu. Apalagi minyak wangi, jutaan harganya. Kalau botol itu isi minyak wangi. Atau mau biasa-biasa aja lah kayak air aqua gitu. 3.000 dapat, 5.000 dapat, mau. Jadilah diri seperti botol yang berisi berharga ratusan ribu bahkan jutaan. Terserah, tinggal Bapak Ibu yang menentukan mau diisi apa dirinya. Artinya apa? Introspeksi diri. Sudah bisa berbuat apa saya untuk diri saya menjadi bisa bernilai? Ya, sebagai umat, rasakan rasa memiliki litang ini. Seperti rumah kita sendiri. Rumah kalau berantakan resep nggak? Kotor. Suka ada penyakit nanti malah. Demikian juga litang ini. Harus bersih, ya. Apalagi rumah suci ya. Diibaratkannya rumah suci. Kegiatannya, organisasinya, bantu bersama-sama kompak biar litang ini maju, kepengurusannya bagus, ya, umatnya banyak. Karena teman-teman umatnya, saudara-saudaranya welcome kalau ada yang datang. Jangan dibilang tumben ya, besok nggak datang lagi dia. Ya, punya kepercayaan diri, ya, merefleksi kita bagaimana kita menjadi orang yang bernilai. Cara-cara kita meningkatkan diri, ya. Introspeksi, ya, refleksi diri kita sudah semampu apa, seberharga apa diri kita. Kalau mau diibaratkan seperti isi botol tadi, ya. Kita kan ingin dihargai, ingin berharga. Ya diri kita sendiri yang menentukan, bukan orang lain hanya menilai. Ya. Jadi jangan sampai hidup kita ini hanya numpang lewat. Ya. Bahwa hidup itu ada sesuatu yang bermakna, yang berarti untuk orang lain, untuk orang banyak. Ya. Itulah arti hidup yang bernilai dalam hidup ini, diri kita, ya. Bagaimana kita juga menjaga tutur kata seperti yang saya katakan tadi. Ucapan dan pikiran juga sama, ya. Kemudian menunaikan kewajiban sosial dalam keluarga, ya. Hidup harmonis dengan suami, istri, anak, ya. Bapak Ibu saya tanya, kalau Bapak punya masalah, diem ya. Kalau Ibu punya masalah, semua orang tahu? Tahu, ya. Anak-anak kan juga hati-hati kalau mamanya lagi kesel, jangan sibuk main HP, kena aja ntar diomelin ya. Nah, jadi harus saling memahami, saling mengerti. Karena apa? Seorang perempuan itu hebat, seperti Ibu Kartini besok yang kita rayakan, yang kita peringati. Emansipasi, emansipasi bukan merasa wah, perempuan hebat gitu ya. Laki-laki jangan sembarangan gitu ya. Jadi seorang perempuan, seorang ibu adalah pokok utama di dalam rumah tangga. Keberhasilan seorang anak juga di nomor satu itu atas didikan ibu. Ya, makanya yang masih jomblo-jomblo kalau nyari istri yang pintar, ya. Ntar bisa ngedidik anaknya, ya, membimbing bagaimana mengatur keuangan, ya. Jangan boros. Belanja, buat uang di rumah sayur kurang. Karena apa? Belanja itu online ya. Nggak usah ke pasar jauh-jauh ke online gitu ya. Nggak bisa mengatur keuangan karena tidak pandai gitu ya. Jadi kalau pacaran jangan lama-lama. Ntar akibatnya apa? Fitnah nanti, bukan fitnah, zina nanti ya. Jadi isi kalau pacaran itu dengan sesuatu yang bermanfaat, mengetahui apa latar belakang bibit-bibit bobotnya, tujuannya, visi misinya ya. Jangan yang aneh-aneh ya. Tahu nggak di Lici, di kitab, kalau orang pacaran, jangan pacaran udah suami istri aja itu ada aturannya, susilanya sangat tinggi. Jangankan pegangan remas-remasan, jangan, apalagi megang yang lain. Nggak bisa, di Lici ada itu.
Bahkan kalau pacaran juga cuma ngintip, pacarnya cakep apa kagak gitu ya, ngobrolnya di balik dinding, "Sayang aku cinta padamu." Iya kalau didengar kebetulan lagi ke WC kagak denger ya. Nah, itu di dalam agama kita sangat menjunjung tinggi susila. Makanya sekarang kalau ada orang konghucu yang pacaran yang melebihi, tidak sesuai ajaran waduh bahaya ya. Oke, seperti itu ya. Jadi harus kembali, eee, kewajiban kita sebagai anak bagaimana, sebagai orang tua bagaimana, sebagai istri gimana ya, seorang perempuan juga bagaimana ya, bahwa nilai emansipasi Ibu Kartini itu bukan sekedar mau hebat-hebatan seorang perempuan, tetapi harus menjadi pokok ya, tiang di dalam rumah tangga, istri perempuan yang akan berperan penuh di dalam rumah tangga itu sendiri ya. Dan oleh sebab itu makanya harus menggali diri, belajar bagaimana menjadi istri ibu yang potensial, yang bisa mendidik, membesarkan anak-anaknya, merawat anak-anaknya, mengatur rumah tangganya dengan baik dan benar. Ya, itulah bentuk emansipasi yang sesungguhnya. Bukan artinya bebas keluar kemana aja, enggak ya. Karena katanya di balik, istri yang sukses ada suami yang stres. Ya, enggak ya, berarti tuh suaminya kurang pergaulan tuh, nggak ngedukung istri, tau-taunya stres aja gitu ya, marah aja istrinya berkegiatan. Padahal kan istri lagi berusaha menggali potensi dalam dirinya, bagaimana nanti dia ketika tahu bagaimana cara mendidik anak, tahu bagaimana mengatur keuangan, tahu bagaimana memanfaatkan talenta bakat yang ada di dalam dirinya. Apa dia bisa masak, apa dia bisa menjahit, dia bisa salon, kan itu bisa menghasilkan pundi-pundi uang juga kan di dalam rumah tangganya, membantu ekonomi suaminya, ya. Karena zaman sekarang ini semua serba mahal, nggak cukup kalau suami aja yang bekerja, istri juga harus mencari uang. Nah inilah bentuk emansipasi yang sesungguhnya seperti Ibu Kartini maksudkan, ya. Kemudian, eee, selanjutnya yaitu, membangun, keharmonisan. Nah ini ya, keharmonisan yang sudah tadi saya jabarkan. Juga kenali dirimu lebih dalam, ya mencintai diri sendiri tadi ya, kemudian berhenti membandingkan diri dengan orang lain, ya. "Ah, dia mah, eee, emasnya 2 kilo, saya mah boro-boro, sekilo juga kagak ada ya." Ceritanya kayak gitu ya. Jangan cuma membandingkan ya, belum tentu yang hartanya berlimpah, hidupnya bahagia, ya. Kita mah istilahnya cukup makan nasi putih, pakai kecap, di sebelahnya ada ayam goreng juga udah nikmat ya. Oh enggak ya? Ya pokoknya artinya kita tetap bersyukur ya, tetap, berusaha, eee, hidup di dalam keharmonisan yang ada di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan bersahabat ya, bertetangga, dan yang lainnya ya. Kemudian lakukanlah hal yang bermakna ya. Ya artinya apa? Datang kelihatan bukan datang, sembahyang, kebaktian, pulang. Bantu juga, ya. Kalau bangkunya berantakan, bantu dirapiin, "Ah, udah ada yang beresin ini dibayar sama makin." Enggak, ini milik kita bersama. Bahwa kita ini dulu penuh perjuangan juga bersama. Sekarang ketika sudah ada, rawat bersama, ya. Walaupun ada petugasnya tetapi kita juga turut membantu, ya. Khususnya dalam secara fisik kelihatan, tetapi secara kegiatan, ya. Bukan cuma pengurus saja yang mesti menghadiri, pengurus juga kan terbatas waktunya. Ya, rohaniwan juga terbatas waktunya, ya. Jadi yang lain pun boleh andil, boleh partisipasi, ya. Biar tahu orang luar, oh ternyata umat Konghucu banyaknya, bukan dia lagi, K4 ya, lu lagi, gitu kan. Nah kemudian, kita juga harus dikelilingi orang-orang yang positif, ya. Khususnya anak-anak muda nih, kalau ada temen yang, red flag ya, yang suka agak lain atau yang random gitu ya, jangan deketin, jangan temenin, ya, hindari. Entar kita ikutan red flag ya, ikutan random atau agak lain gitu ya, aneh, ya kan? Jadi harus bergaul dengan orang-orang yang positif. Ibu-ibu juga sama kalau ketemu ibu-ibu yang kerjanya ngomongin orang terus, jangan ditimpalin, iya memang betul dia mah suka begitu, gitu ya. Jangan ya. Ya kalau kita bisa nasehatin, nasehatin, kalau enggak, kan ada ayatnya. Ya, kalau ada orang yang tidak berkebajikan, dinasehatin. Kalau dia tidak mau menurut, ya sudah. Karena nanti akan memalukan diri kita sendiri, ya.
Karena apa? Nanti kita yang dimarah-marahin, dikata-katain ya. Ya sudah, kita yang penting kan mengingatkan. Jangankan kepada orang lain, kepada ayah, ibu, mama, papa yang agak lain gitu ya, yang suka berperilaku aneh juga kan namanya orang tua manusia kan. Kita juga wajib menasehati dengan lemah lembut ya. Sekali, 2 kali, kalau nggak diturut ya sudah ya, kita doain aja gitu ya. Jangan malah dimarah-marahin ya, jangan malah kita benci, dendam sama orang tua, nggak ada. Urusan orang tua salah, itu urusan dia sama Tien. Urusan kita sama orang tua tetap bakti. Ya. Orang tuanya kagak bener ngapain kita akuin. Coret jadi orang tua ya, bukan ya, coret anak dari warisan, ada gitu ya. Orang bercoret mungkin enggak juga ya. Jadi urusan orang yang bersalah, kita sudah nasihati, apalagi orang tua, itu urusan dia, tanggung jawab dia dengan pencipta. Tapi urusan kita sama orang tua adalah urusan bakti. Karena orang tua adalah wakilnya Tien. Kalau nggak ada orang tua, nggak ada kita. Ya kalau orang tua berlaku yang di luar daripada koridor, ya itu dia manusia. Gelap. Ya, kita cuma bantu aja dengan doa. Oke? Oke, ini nih ya, berkaitan dengan Ibu Kartini, ada kisah tentang ibu-ibu dan anaknya dalam menilai. Ibu menilai anak, anak menilai ibu. Kita lihat videonya. 特别不好，我觉得他总是喜欢拿袖子擦嘴巴。那他就是不肯吃饭啊，什么青菜他都不爱吃，一天啊要哭5、6次。我说你耳朵是不是没了？他说我耳朵在这儿，在这儿，就在这儿。我说那怎么听不见啊？他说我耳朵塞住了。我有时候真的很生气，你知道吗？真的很生气，他不听我的话的时候很生气的。我给他7分吧，5分，那有8分，我打8分，7分吧，8分。他刚才有在看我讲话吗？没有。我喜欢妈妈陪我玩儿。我放学回家就是要妈妈抱。我喜欢妈妈的口红，就是她的嘴巴可以亲我，头发很漂亮，脸很好玩，很像棉花糖。妈妈烧饭给我吃很辛苦，就是喜欢妈妈，想保护她。妈妈变老了，我会伤心。我会想妈妈的，害死！10分是满分的话，我给妈妈10分，10分，10分，打10分，我打1万分。突然觉得好惭愧啊！对，你给妈妈打10分。让我亲亲你吧，哎呦，亲亲你吧，我的好妈妈。哇！爱不爱妈妈？爱吗？Oke. Ada yang nangis. Ya. Jangan sekarang ingat udah gede, dulu waktu kecil gitu ya. Mamanya sayang ya. Mamanya udah menilainya negatif. Oh, anak saya susah makan, gini gitu. Ternyata anaknya apa? Dia nilai mamanya 10. Paling tertinggi malah ada yang kasih 10.000 katanya buat mamanya. Ya. Jadi itulah bagaimana kita bisa menilai anak kita, suami kita ya. Sebaliknya juga suami menilai istrinya bagaimana ya. Bayangin istrinya udah masak ya, nyuci, pekerjaan rumah tangga dari pagi sampai malam. Digaji nggak? Enggak ya. Tapi dikasihin gajinya. Ada yang dikasih gajinya?
Atau ada yang nggak juga yang nggak dikasih gajinya. Kan udah kewajiban istri begitu. Nah, suka ada yang kayak gitu ya. Sakit nggak? Sakitnya tuh di sini. Apa di sini? Ya, ya, tapi kan artinya semua kembali lagi kepada tugas ya. Tugas dalam arti istri sebagai istri, suami sebagai suami, anak sebagai anak, ayah sebagai ayah, dan sebaliknya. Tetapi juga jangan melewati daripada ketentuan. Kan istri harus bekerja, memang udah kewajibannya. Ya suami juga boleh bantu. Emang malu kalau bantu cuci piring? Tiba-tiba berubah jadi perempuan kalau laki-laki cuci piring? Enggak kan? Enggak, istrinya wah cinta banget langsung dicium bapaknya. Wah, ya, udah bantuin mama nih, papa nih. Ah, ya enggak? Bu seneng nggak kalau bantu pekerjaan rumah tangga dibantu sama suaminya? Seneng nggak? Seneng banget, ya. Suami bantuin istri, ya. Itu namanya cinta. Cintanya bukan I love you, I love you, I love you more. Bantuin nyuci kagak, jemurin kagak, ya. Yang ada naruh baju kotor wae, naruh sembarangan lagi. Ya, taruh di lantai, taruh di tempat tidur. Habis mandi tuh anduk basah taruh aja udah dibilangin. Taruh pada tempatnya, balik lagi, balik lagi. Kesel nggak? Kesel. Ya, suami bantu ya. Anak-anak juga sama seperti itu. Harus hormat papa mama ya, cinta sayang papa mama. Papa mama jangan ngomel aja. Kalau punya anak bermasalah, jangan marah. Apa? Tenang. Apalagi emosi ibu-ibu muda punya anak kecil ya. Tantrum dia. Ya udah dah, daripada pusing kasih HP, dianteng. Jalan keluar, gak. Bapak ibu lagi bikin masalah buat anak bapak ibu. Kalau apa-apa biar tenang kasih HP. Racun. Ntar anaknya jadi apa? Ada yang sakit jiwa karena udah kebiasaan HP. Ya. Orang tua harus punya wewenang. Nggak cuma waktu anaknya kecil. Yang udah ABG-ABG gini juga punya wewenang. Nggak bisa anak perempuan pulang tengah malam. Mesti ditegur. Nggak usah marah-marah. Ntar kita ikutan darting. Ya. Tenang. Kuasai keadaan. Ya. Anaknya tantrum. Nangis-nangis. Nggak mau mandi. Maunya main HP aja. Oke. Mama tunggu 5 menit. Udah selesai 5 menit. Jangan tambahin lagi 5 menit. Udah selesai. Ambil anaknya. Ajak ke kamar mandi. Biarin. Kalau perlu mandiin ya. Kita punya kuasa. Kita yang atur. Ya, jangan kita yang diatur anak. Ya. Bapak ibu yang anaknya masih di rumah nggak mau kelitang, ajak, kasih tahu. Ya. Jangan cuma bapak ibu aja yang ngerajin, anak-anaknya juga di rumah, bangunin. Ya. Kalau nggak lewat kita, jangan harap nanti kita udah meninggal ada yang sembayangin. Anaknya udah pada pindah ke rumah ibadah lain, ganti baju, ganti jubah. Salah siapa anaknya? Bukan. Nangis-nangis, mewek-mewek. Saya emang gak punya anak yang bisa sembayangin saya. Salah siapa? Loh. Nah, dulu anaknya, dia mah dari sekolahnya mesti belajar agama lain, biarin dah. Sok, pindah. Gimana ya anak saya kalau nggak sama dia nggak kawin? Sok, pindah. Habis. Kita nggak punya wewenang. Jadi jangan sedih, jangan nangis kalau nanti nggak ada yang sembayangin kita. Salah kita, orang tua yang wewenangnya tidak dilakukan. Oke? Jadi harus seperti itu di dalam kita menilai anak kita, menilai orang tua kita, ya. Suami kita, istri kita, sahabat juga demikian, ya. Oke? Tutup ya, penutup. Nah, oke. Jadi dengan kita menumbuhkan nilai diri kita, maka itu akan menjadi juga harmoni kita di dalam masyarakat, ya. Sebab ketika kita menjadi orang yang bernilai, pasti akan ada kegagalan, pasti akan ada penolakan, pasti akan ada sesuatu pro dan kontra. Tetapi kita tidak boleh gagal, tidak boleh menyerah, ya. Gagal coba lagi, gagal coba lagi. Kalau orang-orang bisa 10 kali, kita harus bisa 1000 kali. Ya, hidup ini seperti es tadi. Dipakai nggak dipakai tetap mencair. Ya, hidup kita ini bernilai. Diri kita bernilai nggak bernilai tetap tambah tua. Umur nambah.
ya berkurang ya di dunia. Tapi secara angka nambah. Nah, tapi kontrak di dunia berkurang ya. Jatahnya berapa? 60, 70 ya. Kalau udah yang lebih dari 60 udah bonus ya. Jadi harus disyukuri ya. Jadi harus bernilai, harus bermakna ya. Rohaniwan memberikan penerangan kepada umat ya, membimbing umat, melayani umat. Umat rajin datang ke Litang, menerapkan apa yang sudah diajarkan, disampaikan oleh para rohaniwan tentang ajaran Nabi Kungce, tentang ajaran agama Konghucu. Jadi bukan cuma sekedar numpang lewat, bukan cuma sekedar masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Jadi harus ditangkap, harus dipraktekkan dalam kehidupan ini, harus ejawantahkan dalam arti dilaksanakan ya. Ibaratnya kalau anak sekolahan mah ada ujiannya, ada ulangannya ya. Nah, tetapi ketika kita mengalami sebuah kegagalan, sebuah cobaan dalam hidup ini, jangan nyerah ya. Jadi kalau gagalnya 7 kali, berusahanya lebih dari 7 kali. Berusaha bangkit ya. Seperti film yang berikut ini. Ya, 1 kali dia jatuh, 2 kali sampai bangkunya jatuh, 3 kali, 4 kali tuh dia jatuh, ngejungkel. 5 masih belum juga. 6 kali tuh, 7 kali tuh dia masih lompat terus berusaha. Tuh 8 kali tuh brak ya, lebih dari 8 kali tuh, 9 kali. Dikasih nasihat, dikasih petunjuk nih, ibaratnya kita nih itu bapaknya tuh rohaniwan lah yang menjelaskan tentang ajaran agama Konghucu ya. Akhirnya apa, dia semangat dan opla berhasil ya. Yes, berhasil ya, seperti itu ya. Jadi kita pun demikian ya. Kalau kita mau berbuat baik, mau mempunyai nilai diri yang tinggi, ada orang yang ngenyek-ngenyek, ngata-ngatain, nggak apa-apa. Itu yang perlu masuk kuping kiri keluar kuping kanan, jangan dipendam di hati ya. Nanti jadi penyakit fisik. Kalau sakit hati, luka batin itu jadi sakit fisik, dipendam, dendam, sedih, marah, stres. Jadi sakit fisik. Jangan sampai ya. Jangan mau penyakit itu dibawa kemana-mana ya. Kita harus lapang hati, mengerti ya, memperbaiki diri ya, itu ya. Karena dipakai nggak dipakai, umur kita tetap akan mencair ya, seperti es. Jadi berusahalah menjadi orang yang bernilai ya, gitu ya. Oke, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu Tochen sekalian dalam Ciang Tahu hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita menjadi manusia, orang, diri pribadi yang bernilai ya. Mau jadi apa diri kita, mau berseberharga apa, itu semua tergantung kepada Bapak Ibu Tochen sekalian. Semoga yang terbaik sajalah yang terjadi, sehingga hidup kita ini bukan hanya sekedar hidup, tetapi menjadi hidup yang bermakna, bernilai, bermanfaat bagi orang lain, bisa menolong orang lain, dan juga bisa menabung kebajikan. Demikian, terimalah kembali Wei Tok Tong Tien. Sancai.